Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Ahad pagi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali untuk bisa sama-sama menuntut ilmu, untuk bisa sama-sama meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin hafizahumullahu ta'ala, beliau menyampaikan bahwa di antara kiat iman seorang itu naik adalah dengan kita mempelajari bagaimana sirah, biografi para ulama terdahulu, wabil khusus biografi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang sirah, biografi, kehidupan sejarah dari seorang khalifah yang mulia, dari seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bahkan orang nomor 2 yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat ini, yaitu Abu Bakar yang pertama, dan yang kedua adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum saya lanjutkan, pada pertemuan yang lalu telah kami sebutkan beberapa biografi singkat tentang Umar ibn Khattab.
Insya Allah pada kesempatan ini sedikit saya akan lanjutkan terkait masalah keistimewaan dan keutamaan Umar ibnul Khattab dan detik-detik wafatnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena banyak pelajaran yang nanti kita bisa ambil dari kisah terbunuhnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun sebelum itu saya ingin sebutkan beberapa keutamaan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bermimpi. Dan di dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW melihat bahwa beliau diletakkan oleh Allah di dalam timbangan. Yang namanya timbangan itu kan ada dua neraca ya. Rasulullah SAW bermimpi beliau diletakkan dalam salah satu dari kedua timbangan, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, Alinya, semuanya berada di situ di timbangan yang kedua. Maka kata Rasulullah SAW, timbangan yang aku berada di atasnya itu lebih berat daripada semua umat yang mereka berkumpul jadi satu di timbangan yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, setelah itu aku melihat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diletakkan dalam satu timbangan, kemudian seluruh umatku mereka berada di timbangan yang lain. Dan ternyata timbangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih berat daripada timbangan umatku yang lain. Setelah itu aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu diletakkan pada satu timbangan. Jadi pertama Nabi Muhammad, di timbangan yang kedua seluruh umat Nabi Muhammad dari awal sampai akhir. Dari Abu Bakarnya sampai terakhir nanti. Ternyata lebih berat Nabi Muhammad. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang diletakkan pada timbangan yang pertama. Dan timbangan yang kedua semua umat Rasulullah kecuali Abu Bakar, karena Abu Bakar pada timbangan yang pertama. Berarti ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lain, sampai umat yang terakhir nanti, sampai orang yang terakhir yang itu merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Abu Bakar lebih berat. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu diletakkan pada timbangan tersebut. Berarti otomatis di dalam timbangan yang kedua seluruh umat Nabi Muhammad kecuali Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW berada di timbangan yang kedua, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di timbangan yang pertama. Dan ternyata timbangan Umar itu lebih berat daripada timbangan-timbangan atau timbangan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sudah sangat jelas sekali bagaimana keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan kalau kita baca kisah sejarah itu mesti nama tiga orang ini bergandengan. Ada Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Ini tiga nama yang selalu bergandengan di buku-buku sejarah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Sampai di kehidupannya mereka bersama, nanti kita insya Allah akan ceritakan di alam kuburnya, bahkan di tempat kuburnya mereka pun juga bersama. Karena nanti kehidupan mereka bertiga bareng terus, kemudian sampai di akhir kehidupan Umar ibn Khattab, nanti Umar minta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, Umar ibn Khattab minta izin untuk dikuburkan di samping dua orang yang paling dia cintai, yaitu di sampingnya Rasulullah, di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu." Dan kemudian Aisyah memberikan izin yang insya Allah kita akan ceritakan pada pertemuan yang terakhir atau pada pertemuan ini, namun nanti pas berkaitan dengan
masa-masa detik-detik kematian Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan jamaah kajian Ahad pagi Rawasari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Umar itu sangat banyak. Kalau kita bicara keutamaan Umar saja mungkin satu pertemuan gak akan selesai. Karena keutamaannya sangat luar biasa, memenuhi lembaran-lembaran buku-buku sejarah. Maka insya Allah pada kesempatan ini saya akan sebutkan beberapa keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, Umar ibn Khattab adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Ada yang bisa menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, Umar ibn Khattab. Saya mau minta izin tulis karena ini nanti bermanfaat ketika detik-detik Umar meninggal dunia. Yang pertama tadi Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Yang kelima Talha bin Ubaidillah. Kemudian yang keenam Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang ke apa nih? 9. Ada hadiahnya. Hadiahnya sudah itu jajannya. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Maaf tulisannya agak kurang bagus. Yang terakhir adalah Sa'id. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, dan Sa'id. Rasulullah SAW yang langsung menegaskan mereka semua di surga. Itu bayangkan kalau seandainya panjenengan yang disebut oleh Rasulullah di surga, oh kayaknya ayem sekali sudah itu. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, langsung terang-terangan, nggak pakai bahasa kiasan-kiasan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'id fil jannah. Ini al-mubasysyaruna bil jannah. Mereka 10 orang yang langsung dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, maka kasih merah. Abu Bakar sudah meninggal dunia, tinggal 9. Nanti insya Allah kita akan sampaikan ketika masa sebelum Umar ibn Khattab meninggal dunia. Ini keistimewaan yang pertama, bahwa Umar ibn Khattab adalah orang yang dijamin masuk ke surga. Bahkan dalam hadis yang lain, bukan hanya dijamin masuk surga, bahkan Umar ibn Khattab sudah punya istana di surga. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, kemudian beliau masuk surga, beliau melihat ada istana yang megah sekali, terbuat dari emas, intan, mutiara, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, milik siapa istana ini? Maka kata Jibril, ini milik Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kalau sekali lagi kita yang seperti itu, sudah aman, gak usah sholat, gak usah puasa, sudah dijamin masuk surga. Tapi ternyata Umar ketika mendengar seperti itu, Umar menangis.
Ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Umar, aku kemarin Isra Mi'raj, kemudian saya diizinkan oleh Allah masuk surga, dibawa oleh Jibril masuk surga dan melihat istanamu ternyata di surga. Maka Umar menangis. Lihat ini bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena seorang yang beriman dan benar-benar imannya itu benar hakiki, maka bukan semakin pede. Orang yang beriman dan imannya benar itu bukan semakin pede. Kata para ulama, al-mu'min yajma'u bainal amrain. Seorang mukmin itu terkumpul pada dirinya dua sifat yang bagus. Wal munafiq yajma'u fihi bainal amrain. Dan seorang munafik juga terkumpul pada dirinya dua sifat yang tercela. Kata para ulama, al-mu'min yajma'u, pertama, seorang mukmin itu terkumpul pada dirinya sifat khauf, takut, nggak pede kalau amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi al-munafik tidak, seorang munafik dia terkumpul pada dirinya yang pertama sifat merasa aman. Yang kedua, seorang mukmin terkumpul pada dirinya sifat untuk beramal. Jadi amalnya semangat, tapi dia enggak pede. Amalnya banyak, tapi dia enggak pede. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul halim. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwasanya Jibril dan Ismail anaknya ketika membangun Ka'bah itu setiap batanya berdoa dengan doa itu. Taruh bata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Taruh lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Khawatir, takut kalau amal yang beliau kerjakan ini enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sifat seorang mukmin. Berapapun amal kebaikan yang dia kerjakan, maka dia tidak akan pernah merasa pede dengan amalnya. Saya sudah sedekah banyak di masjid sana. Saya sudah macam-macam. Maka ini bukan karakter dan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin adalah seorang yang banyak beramal, namun dia juga tidak pernah merasa ujub, pede, bangga diri dengan amal yang dia lakukan. Nah, ini keutamaan Umar ibn Khattab. Yang pertama, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, Rasulullah ini sering sekali muji Umar ibn Khattab. Rasulullah itu sering sekali muji Umar ibn Khattab. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pujian yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Umar. Kalau seandainya ada nabi setelahku, ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada apa enggak? Tidak ada ya. Laukana ba'di nabiyyun, kalau seandainya ada nabi setelah aku meninggal dunia, lakana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka yang pantas berhak mendapatkan gelar nabi setelahku kalau ada adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sifat ketegasan beliau, karena sifat-sifat yang beliau miliki, bahkan syaitan saja takut. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi ma laqika syaitanu qattun salikan fajjan illa salaka fajja ghairi fajjik. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya. Bahasanya Rasulullah, demi jiwaku yang berada di tangannya, atau bahasa enaknya demi Allah. Demi Allah, malaki kasyaitan, tidaklah syaitan itu bertemu denganmu, salikan fajjan illa salaka fajja ghairi fajjik. Di suatu jalan, tidaklah syaitan itu bertemu denganmu di suatu jalan, papasan dengan dirimu di suatu jalan, kecuali syaitan akan milih jalan yang lain yang tidak engkau berjalan di atasnya. Jadi kalau kita ini ketemu setan, mungkin kita yang lari. Tapi kalau Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, syaitannya yang lari. Kekuatan iman yang luar biasa, ketegasan yang luar biasa,
Ini yang dimiliki oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Berapa tadi? Umar dijamin masuk surga, kemudian Umar disering dipuji. Di antara pujian Rasulullah, beliau layak, kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad maka Umar adalah sosok yang pantas untuk menjadi seorang nabi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa syaitan saja takut untuk melihat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada sedikit pelajaran yang bisa dipetik dari syaitan itu takut kalau melihat Umar. Disebutkan bahwa di Masjid Nabawi itu kan pintunya banyak, dan setiap pintu itu punya nama. Ini Babus Salam, pintu salam. Mungkin orang Indonesia nanti ketemuan aja di pintu sini ya, pintu Assalam misalkan. Ada pintu Abu Bakar, ada pintu Umar, ada pintu Utsman dan seterusnya. Nah, orang Syiah Rafidhah, mereka tidak mau masuk ke Masjid Nabawi lewat pintu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika saya mendengar cerita ini bahwasanya orang-orang Syiah Rafidhah mereka nggak mau masuk pintunya Umar, saya ingat hadis ini. Karena syaitan itu kalau kata Umar, syaitannya yang lari. Ini orang Syiah nggak mau masuk kepada pintunya Umar ibn Khattab di Masjid Nabawi. Maka Syiah Rafidhah ini seperti syaitan laknatullah alaih. Nah, Bapak dan saudaraku, kajian atau jamaah kajian Ahad pagi Rawasari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya sebutkan terakhir di antara keistimewaan Umar. Umar itu kata Rasulullah disebut dengan muhaddats atau mulham. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsun. Sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian seorang muhaddats. Muhaddats itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, muhaddats itu mulham. Mulham itu artinya orang yang diberikan ilham kebaikan pada dirinya, dikasih ilham sama Allah. Jadi prasangkanya itu tepat, kertekannya itu sesuai. Gampangnya itu Umar adalah mulham, Umar adalah muhaddats. Artinya kertekan Umar, perasaan Umar, idenya Umar itu dicocoki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar kalau punya pendapat, Umar punya perasaan, Umar punya ide, maka langsung Allah turunkan sesuai dengan apa yang diidekan oleh Umar ibn Khattab. Bisa dipahami ya? Ini namanya muhaddats atau mulham. Kata Rasulullah SAW, qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsun. Sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian muhaddatsun. Fa iyyakun fi ummati minhum ahadun fa inna Umar ibn Khattab minhum. Kalau seandainya kata Rasulullah, maka kalau seandainya pada umatku ini ada muhaddatsun, maka Umar adalah orangnya. Jadi Umar ini memang disebut dengan muhaddats atau mulham. Mulham itu tadi orang yang diberikan ilham. Gampangnya Umar kalau punya ide, idenya tersebut disampaikan, maka Allah langsung turunkan ayat menyesuaikan dan menyetujui idenya Umar ibn Khattab. Banyak contoh masalah khamr. Jadi pengharaman khamr itu juga tidak lepas dari andil Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi khamr itu dulu di bangsa Arab tidak langsung diharamkan. Dulu boleh, mereka boleh minum khamr. Kemudian karena orang Arab itu sudah terbiasa minum khamr, maka akhirnya pengharaman khamr pun tidak langsung ujuk-ujuk mak beduduk turun ayat haram, tidak. Tapi ada fase-fasenya terlebih dahulu. Pertama, khamr itu kotor, khamr itu najis. Kemudian kamu jangan minum khamar ketika deket-deket dengan sholat. Jadi kalau mau sholat jangan minum khamar biar nggak terganggu sholatnya. Sampai pada akhirnya Umar ibn Khattab itu gelisah, berdoa kepada ya Allah, tunjukkanlah dengan sebenar-benarnya, berikanlah kejelasan dengan sebenar-benarnya tentang masalah khamar ini. Jadi Umar ibn Khattab ini ingin segera dituntaskan gimana hukum khamar.
Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahwasanya khamar itu adalah haram. Ini ide Umar yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berkaitan dengan idenya Umar Ibn Khattab. Yang kedua, bahkan kata Umar sendiri, beliau mengatakan wafaqtu rabbi fi thalathin. Aku mencocoki Tuhanku pada 3 perkara. Jadi aku punya ide, kemudian Allah turunkan sesuai dengan ideku ini. Wafaqtu rabbi fi thalathin. Aku mencocoki Tuhanku pada 3 perkara. Di antaranya kata Umar bin Khattab dalam masalah hijab. Dalam masalah hijab. Banyak orang yang datang kepada istri Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada istri Rasulullah SAW. Maka ketika itu Umar menyampaikan, wahai Rasulullah, kalau seandainya istrimu digunakan hijab, karena orang yang datang itu bukan orang yang baik aja, di hatinya mungkin banyak orang yang berpenyakit, maka lebih baik kalau istri-istrimu menggunakan hijab. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang masalah hijab, wabil khusus kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Kemudian dalam masalah sholat, menyolati gembongnya orang munafik, namanya siapa namanya? Abdullah bin Ubay As-Salul. Abdullah bin Ubay ketika meninggal dunia, ketika wafat, maka Rasulullah SAW ingin menyolati Abdullah bin Ubay As-Salul. Maka Umar bin Khattab melihat seperti ini, beliau melarang Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jangan engkau solati dia. Dia seorang munafik. Jadi kalau menyolati seakan-akan ada isyarat persetujuan terhadap apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay As-Salul. Maka jangan solati dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah tetap menyolatinya. Setelah itu Allah turunkan, jangan engkau berdiri untuk menyolati siapapun dari kalangan orang-orang munafik. Ini bagaimana idenya Umar Ibn Khattab, kemudian Allah turunkan ayat yang sesuai dengan apa yang diidekan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masalah khamar, kemudian masalah tadi menyolati orang munafik, kemudian diantaranya masalah hijab. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara keistimewaan Umar. Kemudian istimewanya Umar juga bahwasanya Umar itu telah digariskan atau Rasulullah telah mengabarkan bahwa Umar akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini kita akan mulai memasuki pembahasan tentang detik-detik bagaimana Umar Ibn Khattab itu meninggal dunia, meninggal dalam keadaan dibunuh. Rasulullah SAW, kalau nggak salah saya pernah sampaikan hal ini ketika di pertemuan yang lalu atau ketika pada pembahasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika naik Uhud, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman ketika naik ke gunung Uhud, maka gunung Uhudnya itu gerak-gerak, ya goncang, ya, gerak-gerak, lindu mungkin. Setelah itu Rasulullah SAW menghentakkan kaki beliau dan mengatakan, uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna alaika nabiyyun, karena sesungguhnya di atasmu itu ada seorang nabi, dan As-Siddiq, dan orang yang membenarkan nabi maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan di atasmu juga ada syahidain, dan di atasmu juga ada 2 orang yang mati syahid, padahal 2-nya masih hidup. Tadi yang di atas Uhud Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Wahai Uhud, tenanglah, di atasmu ada seorang nabi, di atasmu ada As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, dan di atasmu ada 2 orang yang mati syahid. Siapa berarti? Abu Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini sudah direkomendasikan, sudah digariskan, sudah disampaikan, sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya Umar dan Utsman disebut sebagai syahidani, 2 orang yang mati syahid, padahal keduanya ketika itu masih hidup.
Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan dari hawa nafsu, dan ternyata temenan beneran nanti Abu Bakar, Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma terbunuh dalam keadaan mati syahid dan dibunuh oleh orang, kalau Umar ibn Khattab dibunuh oleh orang Al-Majusi, seorang yang menyembah api. Ikhwani fiddin, Bapak dan jamaah kajian Ahad pagi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya lupa ingin menyampaikan terkait bagaimana semangatnya Umar di dalam mengikuti perintah Rasulullah SAW, dan itu nurun kepada anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ingin saya sampaikan sedikit aja bagaimana semangat Umar di dalam mengikuti Rasulullah SAW. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang berjalan. Setelah itu melihat ada talang air ya, di depan rumah, dan airnya netes ke jalan. Nah, Umar nggak mau ini nggak beres, ini nggak pas ini kalau seperti ini. Maka Umar melepas talang tersebut, dan ternyata rumah itu adalah rumah paman Rasulullah SAW, yaitu rumahnya Al-Abbas. Dicopot talangnya, kita tahu Umar bin Khattab tegas, nggak main-main, copot langsung. Dilepas sama Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Al-Abbas pulang ke rumahnya, ngelihat ada yang berbeda ini kayak ada yang berbeda. Oh iya, talangnya lepas. Ternyata ketahuan yang melepas adalah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka setelah itu Al-Abbas pergi menuju Umar. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya dapat kabar kalau engkau yang melepas talang rumah saya. Iya betul. Engkau tahu bahwa talang itu dulu yang masang adalah Rasulullah SAW. Kamu kok yang melepas? Ini yang masang ini Rasulullah SAW. Maka setelah itu Umar ibn Khattab mengatakan kepada paman Nabi Al-Abbas, ya kalau seperti itu saya minta maaf, kemudian ayo kita pasang bareng, dan jangan kamu cari tangga kecuali akulah yang menjadi tangga bagi kamu. Antaranya di atas otomatis perlu pakai tangga. Dan kata Umar, jangan kamu cari tangga kecuali jadikanlah aku sebagai tangganya, buat manjat, cenggih-cenggihan kalau kata anak itu ya. Nah, ini lihat bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap perintah Rasulullah, tidak mau menyelisih perintah Rasulullah SAW. Karena itu yang masang dulu adalah Rasulullah SAW, maka Umar ibn Khattab tidak berani untuk melepaskannya. Bahkan ketika beliau melepaskannya, beliau rela untuk menjadikan dirinya dinaiki oleh Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW, yang padahal ketika itu beliau adalah pemimpin kaum mukminin sedunia, presiden, tapi rela untuk dinaiki pundaknya, dijadikan tangga oleh Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Ini lihat bagaimana luar biasanya mengagungkan Rasulullah SAW. Yang kedua dalam masalah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kata Umar ketika sedang tawaf, kan ada Hajar Aswad itu di Ka'bah. Nabi Muhammad SAW diantara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika tawaf adalah mencium Hajar Aswad, dan ini hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi kalau misalkan panjenengan semua Allah berikan rizki, Allah takdirkan kepada panjenengan untuk bisa umrah atau bisa haji, insyaallah ta'ala, kemudian tidak wajib untuk mencium Hajar Aswad, apalagi dalam keadaan berdesak-desakan. Kalau bisa mencium alhamdulillah, nggak bisa hanya bisa dirangkai pakai tangan kemudian dicium tangannya. Kalau nggak bisa lagi pakai isyarat pakai tangan, sudah seperti itu. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjalan tawaf di sekeliling Ka'bah, beliau ingin mencium Hajar Aswad, maka sebelum mencium atau sudah mencium beliau mengatakan, fa inni a'rifu bi annaka hajar. Sesungguhnya aku ini tahu bahwasanya engkau ini adalah batu biasa, la yanfa' wa la yadur. Engkau tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Engkau ini batu biasa seperti batu-batu yang lain, enggak ada istimewanya.
nggak bisa memberikan manfaat kepadaku dan juga nggak bisa memberikan mudarat kepadaku. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma uqabbiluk atau ma qabbaltuk. Kalau seandainya dulu aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Karena Rasulullah SAW menciummu, maka aku mengikuti Rasulullah SAW. Jadi aku mencium ini bukan karena kamu itu punya keistimewaan, bukan. Nah, ini Hajar Aswad, kata Umar bin Khattab, Hajar Aswad saja tidak memiliki keistimewaan, apalagi Hajar Ponari. Ya, batu Ponari dicemplungkan air, airnya diminum dan seterusnya. Maka ini tidak ada. Pembahasannya panjang, nanti kalau saya buka masalah ini nggak selesai, khawatirnya detik-detik meninggalnya Umar nggak sampai. Ini Hajar Aswad saja yang digarisbawahi oleh Umar. Kalau seandainya dulu aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Itu saya menciummu ini karena memang mau mengikuti Rasulullah, bukan saya menciummu ini karena engkau punya keistimewaan, engkau memberikan manfaat, engkau dapat menolak madarat, bukan. Tapi karena Rasulullah pernah menciummu, jadi aku ini menciummu, ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kekuatan Umar dalam mengikuti Rasulullah itu nurun sampai anaknya, luar biasa. Anaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika sedang safar ya, bepergian, dagang atau masalah apa, safar. Kemudian sampai pada suatu tempat. Kemudian Abdullah anaknya Umar berhenti. Kemudian beliau izin untuk buang air kecil. Karena di padang pasir, jadi buang air kecilnya menjauh. Karena nggak ada WC umum. Setelah selesai hajatnya buang air kecil, Abdullah naik lagi. Dan ini kemudian Abdullah mengatakan, dulu saya pernah melihat Rasulullah kencing di tempat itu, dan saya ingin mengikuti Rasulullah walaupun dalam masalah kencing yang sebenarnya pada saat ini saya ini belum kebelet pipis. Subhanallah, Masya Allah. Lihat nih, bagaimana kekuatan Abdullah anaknya Umar bin Khattab ingin mengikuti Rasulullah SAW dalam masalah buang air kecil saja, yang ketika itu beliau belum kepingin buang air kecil, tapi karena ingin mengikuti Rasulullah, beliau saya pernah melihat Rasulullah kencing di tempat ini, buang air kecil di tempat ini, maka saya ingin mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya nggak apa-apa kalau nggak mau buang air kecil di situ, kan nggak masalah, karena buang air kecil kan bukan ibadah. Tapi beliau ingin temenanan, kalau bisa semuanya dalam masalah kehidupan, baik yang kaitannya ibadah, dalam masalah ibadah atau dalam masalah duniawi, pingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang diturunkan oleh anaknya Umar ibn Khattab yang bernama Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bicara tentang anaknya, saya ingat anak Umar yang lain. Umar itu punya anak, diantaranya banyak ya. Di antara anak Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Di antara anak Umar ada yang jadi istrinya Nabi Muhammad. Jadi Umar itu mertuanya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira siapa anaknya Umar yang dijadikan istri oleh Rasulullah? Hafsah. Itu anaknya Umar dan diperistri oleh Rasulullah SAW. Jadi Umar, Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar punya anak juga namanya Aisyah. Aisyah diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi gini kisahnya, singkat saja. Malam-malam Umar masih keliling. Tahu-tahu pas kelilingnya malam-malam ya. Nggak pencitraan ini. Malam-malam keliling. Kemudian setelah itu capek, istirahat. Setelah istirahat terdengar saup-saup suara dari dalam rumah. Ada seorang wanita mengatakan, wahai anakku, campurkan susu ini dengan air. Ya Ummah, saya nggak mau wahai ibuku, karena Umar ibn Khattab Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, telah mengatakan tidak boleh susu itu dicampur dengan air. Ya bintah, wahai anakku, Umar nggak lihat. Kita di rumah, Umar masih di rumahnya sendiri nggak lihat. Nah kata anak tersebut, Umar mungkin nggak lihat,
tapi Tuhannya Umar ngelihat. Umar mungkin nggak ngelihat, tapi Tuhannya Umar yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Saya nggak mau curang seperti ini, wahai ibu-ibu. Maka ketika mendengar seperti ini, Umar ketika itu sedang sama temannya, saya lupa namanya, Zubair atau siapa, sama sahabat Nabi Muhammad yang lain, tolong tandai rumah ini, kasih tanda. Akhirnya Umar pulang, kemudian keesokan harinya diminta, tadi malam rumah yang kita tandai coba dilihat ada siapa di dalamnya. Itu yang bilang perempuan sama perempuan, kira-kira itu perempuannya siapa, sudah punya suami atau belum. Setelah itu dilihat, ternyata yang nyuruh untuk mencampurkan susu dengan air adalah ibunya, dan dia sudah nggak punya suami, janda. Dan anaknya yang tidak mau mencampurkan susu dengan air adalah anaknya perempuan, dan dia juga belum punya suami. Akhirnya Umar bergegas pulang, wahai anak-anakku, siapa dari kalian yang ingin nikah? Maka setelah itu Asim, anaknya Umar, Umar punya anak namanya Asim. Nah, Asim ini mengatakan, wahai bapakku, nikahkan saya. Maka setelah itu Umar ibn Khattab mengajak Asim untuk menikah dengan perempuan tadi, seorang wanita yang tidak mau untuk mencampur adukkan susu dengan air. Maka menikahlah Asim dengan perempuan tadi, P lah namanya, perempuan tadi, gampangnya saya lupa namanya. Setelah itu menikahlah mereka berdua. Lihat, menikah didasari karena perbuatan yang baik, bukan karena duniawi dan bukan karena yang lain. Didasari Umar menikahkan anaknya karena agama, iman yang luar biasa yang dimiliki oleh perempuan tadi. Setelah itu Asim dan perempuan tersebut punya anak perempuan. Nah, anaknya Asim, berarti cucunya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, salah seorang pembesar Bani Umayyah, klan dari Bani Umayyah, sama Abdul Aziz bin Al-Marwan. Nah, pernikahan Abdul Aziz dengan perempuan cucunya Umar ibn Khattab membuahkan seorang anak yang terkenal adil, pemimpin luar biasa, namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat, Umar ibn Abdul Aziz ini, kata para ulama, kalau boleh dikatakan khalifah yang kelima, beliau adalah khalifah yang kelima. Karena kan gak ada khalifah yang kelima sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja 4. Kalau ada khalifah yang kelima, maka Umar ibn Abdul Aziz layak untuk mendapatkannya karena ketegasannya, karena keadilannya, karena makmurnya, karena luasnya Islam di zaman Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Hasilnya dari Umar ibn Aziz gimana itu? Dari seorang wanita yang salihah. Jadi kalau kita ingin punya anak yang salihah, kita jadi orang tua juga harus saleh dan salihah. Itu sedikit pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, nggak ada ibunya. Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk detik-detik Umar ibn Khattab dibunuh. Isyarat Umar terbunuh itu sudah disampaikan. Tadi sahabat Rasulullah, Rasulullah menyampaikan bahwa di atas engkau wahai Uhud ada 2 orang yang mati syahid. Maka ini isyarat dari Nabi Muhammad bahwa Umar akan terbunuh dalam keadaan syahid. Kemudian isyarat yang kedua, Umar pernah bertanya kepada sahabat Rasulullah yang tahu tentang masalah berbagai macam fitnah. Sahabat ini namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini sahabat Nabi Muhammad yang punya rahasia-rahasia Rasulullah. Jadi kan sahabat Nabi itu pakarnya macam-macam. Abdullah bin Abbas dalam masalah tafsir, Abdullah bin Mas'ud bagus dalam masalah membacakan ayat Al-Quran, sehingga Rasulullah pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Quran untukku. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman juga di antara sahabat yang punya keistimewaan. Keistimewaannya adalah dia tahu sirru Rasulillah, rahasia-rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika dia bertanya,
kepada Hudzaifah ibnul Yaman dan kepada sahabat-sahabat yang lain yang ketika itu masih berkumpul di situ. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang masa fitnah? Umar nanya. Maka kemudian Hudzaifah mengatakan, menyebutkan satu hadis. Setelah itu Umar, bukan yang seperti itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah fitnah yang sangat besar, seperti badai, seperti ombak yang besar yang menggulung. Maka setelah itu Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, menyebutkan fitnah tersebut. Kemudian Hudzaifah mengatakan, sesungguhnya di antara dirimu dan fitnah itu ada pintu yang masih tertutup, wahai Umar. Jadi kelak akan muncul fitnah yang besar seperti ombak yang menggulung, seperti tsunami yang menggulung. Maka kata Hudzaifah, sesungguhnya antara dirimu dan fitnah itu masih ada pintu yang tertutup. Maka Umar bertanya, ayuk sarul baba am yuftah? Kata Umar, pintu itu nanti dijebol atau buka sendiri. Pintu itu dijebol atau buka sendiri. Bal yuksar, kata Hudzaifah bin Yaman, pintu itu nanti akan dijebol. Setelah itu Umar tersenyum. Nah, ini pintu itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pintunya nggak buka sendiri, artinya pintunya nggak meninggal sendiri. Umar nggak meninggal, tapi Umar nanti akan bahasanya dijebol, artinya Umar nanti akan dibunuh. Maka ini isyarat bahwasanya Umar ibn Khattab adalah, satu dari hadis ini kita tahu Umar ibn Khattab adalah penghalang munculnya fitnah yang luar biasa. Makanya setelah meninggalnya Umar, fitnah silih berganti banyak. Di zaman Utsman meninggal terbunuh. Di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Hasan, di zaman Husain, perang Siffin dan berbagai macam perang-perang yang ada. Ali bin Abi Thalib ketika itu terjadi perselisihan dengan istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau memang ada waktunya kita juga akan sampaikan. Sampai sekarang itu dimulai dari Umar ibn Khattab. Setelah meninggalnya Umar, fitnah itu terbuka dan keluar ibarat ombak yang menggulung. Itu diantara isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Umar meninggal dalam keadaan syahid. Kisahnya adalah Mughirah ibn Syu'bah, itu sahabat Rasulullah yang tinggal di kota Madinah. Dan Umar juga tinggal di kota Madinah. Ketika itu Umar punya peraturan tidak boleh orang kafir masuk Madinah. Nggak boleh. Setelah itu Al-Mughirah bin Syu'bah tadi datang kepada Umar, wahai Umar, saya punya budak. Dia dari negeri Persia sekarang, Iran dan sekitarnya. Karena Umar bin Khattab dulu pernah membebaskan Persia. Ghanimah, harta rampasan, perang emas dan berbagai macamnya, kaum muslimin ketika itu melimpah ruah karena berhasil menaklukkan imperium besar ketika itu. Karena ketika itu kerajaan besar adalah Persia dan Romawi. Persia jatuh di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Makanya orang-orang Syiah Iran sana itu kalau sama Umar benci sekali, karena kakek buyut mereka dulu yang mengalahkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan di sana itu nggak ada namanya Umar. Kata guru saya, nggak ada di sana namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi saking bencinya mereka dengan Umar bin Khattab. Nah, di antara orang yang kan kalau perang kemudian kalah, setelah itu menjadi tawanan perang dan dijadikan sebagai budak. Nah, di antara yang diambil budak adalah Abu Lu'lu'ah Fairuz. Namanya Abu Lu'lu'ah Fairuz. Ini orang Persia, kemudian dijadikan budak oleh Mughirah bin Syu'bah, sahabat Rasulullah. Dan Mughirah minta izin sama Umar, wahai Umar, saya punya budak, dia ini pinter bisonan, tangannya hangat bisonan, dia pinter nukang, dia pinter bikin mebel, kayu-kayu, pokoknya pinter, ahli segalanya. Ini bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin di kota Madinah.
bisa membuat pengairan air, karena di Madinah kan banyak kebun kurma. Ini bisa membuat pengairan dan seterusnya. Izinkan dia untuk bisa masuk ke kota Madinah. Maka karena bakat yang dimiliki oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, maka Umar bin Khattab mengizinkan untuk Abu Lu'lu'ah Fairuz masuk ke kota Madinah, padahal ketika itu agamanya adalah bukan Islam. Di sini terjadi silang pendapat, ada mengatakan Nasrani, ada mengatakan Majusi. Intinya dia bukan Islam dan kafir. Masuk ke kota Madinah. Masuklah Abu Lu'lu'ah Fairuz ke kota Madinah. Dia adalah seorang Persi, orang yang sekaranglah daerah Iran sana. Suatu ketika Abu Lu'lu'ah ini ngadu kepada Umar, ya Amirul Mukminin, Mughirah ini, tuanku ini, dia kalau ngasih pekerjaan kepadaku ini berat sekali, dan saya digaji cuma sedikit. Sebenarnya Bapak, budak itu tidak berhak mendapatkan gaji. Artinya mau dikasih gaji ya boleh, nggak dikasih gaji juga nggak apa-apa. Itu budak. Jadi beda budak dengan pembantu ya. Kalau sekarang kan ART, namanya ART ya, asisten rumah tangga, ART. Saya tahu ART aja karena berita-berita kemarin artis yang rumahnya atau tanahnya diambil alih oleh ART. Saya apa artinya ART? Ternyata asisten rumah tangga, ya, pembantu bahasanya. Itu beda dengan budak. Kalau pembantu kan pekerja, dia harus dikasih upah. Kalau budak tidak, kepemilikan sudah menjadi pemilik, milik si tuannya, maka dia nggak ada kewajiban untuk ngasih upah kepadanya. Kalau mau ngasih ya nggak apa-apa. Maka Abu Lu'lu'ah Fairuz tadi mengatakan kepada Umar, ngeluh Umar, ini tuanku namanya Mughirah, ini dia kalau ngasih beban kepada saya pekerjaan banyak sekali, tapi upahnya sedikit sekali wahai Umar. Maka Umar mengatakan, tuanmu sudah banyak berbuat baik kepadamu, syukuri apa yang ada lah, gampangnya seperti itu. Umar mengatakan kepada Abu Lu'lu'ah untuk ngadem-ngademi, sudah syukuri yang ada, tuanmu itu sudah berbuat baik. Nah nanti niatnya Umar juga akan panggil Mughirah, kamu juga kalau punya budak yuk dikasih yang memper lah, kasih beban berat yuk kasih upah yang banyak juga, gitu niatnya Umar. Tapi ternyata Abu Lu'lu'ah juga sudah sakit hati dengan ucapan Umar tadi. Kamu yang syukur aja, gak usah banyak ngeluh, itu sakit hati. Ditambah dia juga punya pengalaman buruk dengan Umar, karena teman-temannya senegaranya pernah dihancurkan dan diluluhlantakkan oleh Umar bin Khattab. Dia benci kepada Umar, ditambah hari ini Umar menyakiti hati saya. Maka ketika itu dia berazam mau membuat pisau bermata dua. Pisaunya bermata dua, kemudian kecil pisaunya, kemudian dilumuri dengan racun. Ketemu temannya, sama-sama temannya, dia berkata, gimana menurutmu pisau yang saya buat ini kalau saya tusukkan kepada orang, saya sudah lumuri racun seperti ini, maka orang tadi mengatakan pasti mati orangnya. Nah sudah, hadisnya panjang, saya ceritakan secara ringkas saja. Hadisnya dari Amr bin Maimun radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah SAW bernama Amr ibn Maimun. Ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qabla an yusaba bi ayyamin bil Madinah. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 4 hari sebelum ditusuk. Fama atat alaihi rabi'atun hatta usiba. Kemudian sebelum 4 hari itu Umar pernah mengatakan, beliau pernah mengatakan dengan ucapannya, la in sallamani Allah la ada'anna aramila ahlil Iraq la yahtajna ila rajulin ba'di abadan. 4 hari sebelum Umar itu meninggal dunia dan ditusuk, Umar pernah mengatakan, kalau seandainya aku masih diberi umur oleh Allah, la in sallamani Allah, kalau seandainya aku masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan menjadikan janda-janda orang Irak butuh kepada orang lain setelah aku. Bahasanya, saya akan cukupi kebutuhan semua janda-janda di Irak. Umar tinggal di kota Madinah. Kalau Allah berikan saya umur, maka saya akan cukupi semua kebutuhan janda-janda miskin yang ada di Irak. Ini lihat bagaimana Umar bin Khattab perhatian walaupun dengan orang yang sangat jauh sekali dari kota Al-Madinah. Tapi setelah itu tidaklah berjalan 4 hari kecuali datanglah masa, datanglah hari
Kata wa kana idza marra baina shaffain qala istaw. Suatu ketika Umar berdiri melaksanakan sholat subuh. Inni laqaimun ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas. Kata Amr bin Maimun, waktu sholat jarak antara aku dan Umar hanya dipisahkan oleh satu orang, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi mungkin Umar di depan jadi imam, kemudian di antara shaf yang belakang itu ada Abdullah bin Abbas, dan shaf yang paling belakang persis dengan Umar insya Allah Abdurrahman bin Auf. Nah, di antara shaf pertama yang berdiri di shaf pertama adalah Abdullah bin Abbas. Nah, Amr bin Maimun di belakangnya Abdullah bin Abbas. Jadi Amr bin Maimun berada di shaf yang kedua. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah antara aku dan Umar kecuali ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ghadata usibah, di waktu pagi ketika Umar mendapatkan musibah. Wa kana idza marra baina shaffaini qala stau. Umar itu karena dulu nggak ada mic. Imam kalau jadi imam karena istau sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah, luruskan rapatkan pakai mic sehingga suaranya sampai shaf belakang kedengaran. Tapi kalau dulu nggak ada mic, jadi setiap Umar itu muter ke belakang shaf. Setiap 2 shaf dia mengatakan luruskan shafnya, muter lagi ke belakang 2 shaf, luruskan shafnya. Jadi sampai shaf belakang sehingga agar lurus tepat. Dulu seperti itu, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga. Jadi mengatur shaf sholat. Setiap 2 shaf Umar mengatakan istau hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara. Sampai Umar merasa melihat sudah lurus semua, akhirnya Umar maju dan Umar bertakbir. Wa rubbama qara'a surata Yusuf awin Nahl aw nahwa dzalika fi raq'atil ula hatta yajtami'an nas. Biasanya Umar itu kalau sholat subuh bacanya panjang-panjang. Surat Yusuf 1 rakaat. Surat Yusuf. Jangan nanti bisa dibuka surat Yusuf 1 rakaat. Itu mungkin kalau kita yang jadi makmumnya nggak mau sholat di situ lagi, kapok, panjang sekali. Pindah aja masjid yang enteng-enteng. Surat rakaat pertama surat Yusuf atau surat Nahl atau yang semisalnya di rakaat pertama. Tujuannya memang panjang agar manusia yang terlambat enggak terlambat menangi takbirat, menangi rakaat pertamanya imam. Fama huwa illa an kabbara fa sami'tuhu yaqulu qatalani au akalanil kalb. Tidaklah Umar mengucapkan sesuatu baru takbir Allahu Akbar, kemudian tidaklah aku mendengar kecuali ucapan Umar mengatakan qatalani au akalanil kalbu. Aku telah dibunuh, aku telah ditusuk, atau bahasa lainnya au akalanil kalbu, anjing telah membunuhku. Kan petang gelap nih, nggak kelihatan, nggak ada lampu seperti sekarang ini. Tahu-tahu setelah Umar Allahu Akbar, setelah itu Umar mengatakan tidaklah aku mendengar setelah takbirnya Umar kecuali aku mendengar qatalani, ada orang yang membunuhku, au akalanil kalbu, atau anjing telah membunuhku. Ini kata Amr bin Maimun. Hina ta'anahu, ketika Umar dibunuh. Fataral ilju bisikini dzata tarafain. Maka setelah itu si Abu Lu'lu'ah Fairuz tadi setelah berhasil menusukkan pisaunya ke Umar, kemudian enggak ditinggal pisaunya, ditusuk kemudian ditarik. Jadi ya bahasa Pekalongannya berebet itu. Apalagi pisaunya bermata 2. Jadi enggak cuma lurus, kalau lurus kan selep ditarik selesai. Tapi kalau bermata 2 ditarik ya jebol semua. Seperti panah. Panah itu kalau masuk kan nggak bisa langsung ditarik. Karena kalau ditarik ya jebol semua sininya. Maka setelah ditusukkan kepada Umar bin Khattab kemudian ditarik itu. Ditarik, setelah itu dia lari sambil menyabet-nyabetkan pisaunya ke kanan ke kiri, sambil lari panik dia tusuk-tusukkan pisaunya ke kanan ke kiri sampai terkenalah 13 orang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anahu. Tidaklah melewati kanan kiri sambil lari kecuali sambil menusuk-nusukkan, hatta ta'ana 13 rajulan, sampai si Abu Lu'lu'ah Fairuz tadi berhasil untuk menikam 13 orang. Mata minhum sab'atun, 7 dari 13 mati. 13 orang yang kena tusukannya Abu Lu'lu'ah selain Umar ya, itu mati 7, berarti tinggal 6.
Ya, tinggal 6. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimina taraha alaihi burnusan. Setelah itu kaum muslimin ada yang ngelihat orang ini sambil lari kemudian dikerugupi. Burnus. Burnus itu jubah tapi ada ininya apa namanya? Kayak jaket, cuman kan mungkin jenengan pernah lihat jubah panjang tapi ada ininya, tutupan kepalanya. Iya. Setelah itu ditutupi kemudian dipegang. Saya nggak mau pancakan aja, sudah habis nih waktunya, harusnya sudah selesai, biar cepat aja. Setelah dia ngerasa dirinya sudah tertangkap, maka setelah itu dia nahara unuqahu, bunuh diri. Si Abu Lu'lu'ah Fairuz tadi ngerasa dia sudah tertangkap nih, sudah nggak bisa lari, kemudian dia tusukkan pedang itu, pisau itu sendiri kepada dirinya dan meninggal dunia. Namanya Abu Lu'lu'ah Fairuz. Dan itu kuburannya, atau bukan kuburannya, tapi tempat yang di luar biasakan. Namanya Baba Syuja'uddin, Buq'ah Mubarakah Baba Syuja'uddin. Di tempatnya, di orang-orang Iran mengklaim bahwa itu adalah kuburannya, ditulisi area penuh berkah, Buq'ah Mubarakah, area penuh berkah Baba Syuja'uddin. Baba pemberani. Jadi pembunuh Umar dikatakan Syuja'uddin, pemberaninya agama ini. Yang bunuh Umar malah diberikan keistimewaan oleh orang-orang Syiah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Syiah itu termasuk Islam, ini sungguh sangat keliru. Ini orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengagung-agungkan pembunuh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah mengatakan Umar syahid, terbunuh dalam keadaan syahid. Kisahnya masih panjang. Sampai sini ternyata sudah habis waktunya. Saya mau meneruskan atau saya cukupkan saja? Tambah sedikit. Oke. Tambah sedikit. Oke lah, singkatnya saja. Setelah itu Umar melihat siapa tadi yang bunuh saya? Abu Lu'lu'ah Fairuz. Maka Umar mengatakan, singkatnya, saya nggak mau bicara teksnya, tapi singkatnya, alhamdulillah saya dibunuh bukan di tangan orang Islam. Saya dibunuh bukan di tangan orang Islam. Setelah itu Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab tadi ditusuk, kemudian Umar tutupi bekas tusukannya, keluar darah luar biasa. Di belakang Umar tadi saya sampaikan ada sahabat Nabi Muhammad namanya Abdurrahman bin Auf. Pegang tangannya Abdurrahman, kemudian Abdurrahman suruh gantikan imam. Maka ini kalau bisa di belakang imam itu yang tahu tata cara sholat. Jadi kalau ada apa-apa, imamnya sesuatu apa-apa, dia bisa menggantikan imamnya. Maka Umar bin Khattab gendeng tangan Abdurrahman bin Auf, kemudian diajukan. Setelah itu Abdurrahman bin Auf membaca surat, yang belakang kaget, ini kayaknya bukan suaranya Umar. Karena kan gak ada lampu, mereka di belakang kaget, subhanallah, ngertinya salah. Subhanallah, kan kalau baca subhanallah itu kalau ada salah atau ada sesuatu, subhanallah, subhanallah. Karena nggak tahu di belakang ini kejadian di saf pertama itu nggak tahu ada apa. Umar terbunuh, kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf baca surat pendek, cepat selesai. Setelah itu Umar langsung dibopong ke kamarnya. Setelah itu Umar diminumi tadi, siapa yang bunuh saya? Siapa yang nusuk saya? Abu Lu'lu'ah Fairuz. Alhamdulillah yang bunuh saya bukan orang Islam. Intinya seperti itu. Setelah itu Umar bin Khattab minum air yang dimasuki korma itu, nabis. Rasulullah dan para sahabat itu suka air, kemudian malamnya kadang dimasuki korma, air rendaman kurma lah gitu, nabis namanya. Kalau sekarang mungkin namanya water apa gitu kan, sekarang infus water, ya infus water, ada melon, ada macam-macam. Kalau ini pakainya kurma, infus water ya. Nah setelah itu diminumi, keluar airnya keluar, ganti ini mungkin kalau air masih encer jadi gampang keluar, ganti dengan susu. Diminumi susu, keluar juga susunya, jadi minumnya sini bocor. Sudah, innahu lamayyit, ini Umar pasti mati, sudah gak bisa hidup lagi karena sudah parah seperti ini. Diminum, keluar airnya. Minum susu yang agak kental sedikit, keluar. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, minum madu kan otomatis lebih kental nih, keluar juga madunya. Ya sudah, ini nggak lama sudah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah seperti itu, maka banyak orang yang datang kepadanya. Di antaranya Abdullah bin Abbas.
jenguk Umar, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan Umar. Wahai Umar, sabar, insya Allah kamu surga, Allah janjikan dan Rasulullah sampaikan kamu termasuk ahli surga, kamu membebaskan negara-negara, macam Islam maju di tanganmu. Jadi dibombong-bombongi Umar. Setelah itu ada seorang laki-laki muda datang lagi, bombong-bombongi Umar lagi. Umar, tenang, sabar, kamu itu orangnya baik, kamu itu orangnya tegas, kamu itu orangnya adil, dan seterusnya. Kamu ketika jadi pemimpin adil orangnya, dan seterusnya. Dibombong-bombongi Umar, disebutkan kebaikan-kebaikan Umar. Dan memang ini seharusnya sunnah yang dilakukan oleh orang yang menjenguk. Jenguk jangan sampai tonggoku ini loroknya sampeyan ora suwi mati, Pak. Jangan seperti itu, dibombong-bombongi. Tidak apa-apa, insya Allah dosamu sembuh, macam-macam dosamu dihapuskan sama Allah. Akhirnya diantara laki-laki tadi, setelah laki-laki tadi bombong-bombongi Umar, dia pergi. Setelah dia pergi, Umar manggil, rudduhu ilayya, panggil dia lagi ke sini. Dipanggil, ternyata laki-laki tadi pakai sarungnya melebihi mata kaki. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Bukan namanya, karena orang sana kalau nggak ngerti namanya panggilnya Abdullah, hamba Allah. Ya Abdullah, irfa thawbak, angkat lagi sarungmu. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Angkat lagi sarungmu karena itu lebih bertakwa di sisi Tuhanmu dan lebih bersih untuk bajumu. Nggak ngelangsrah. Kalau ngelangsrah akhirnya kena macam-macam. Kalau nggak ngelangsrah lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bertakwa di sisi Tuhanmu. Angkat. Lihat ini bagaimana di saat-saat detik-detik terakhir, tapi Umar masih semangat untuk seperti itu. Setelah itu diantara yang datang bilang, ini kayaknya Umar sudah nggak bakal lama. Wahai Umar, istakhlif, pilih khalifah setelah engkau. Siapa? Karena para sahabat ketika itu melihat Umar sudah nggak lama. Pilih pemimpin setelahmu meninggal. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya yang sudah meninggal dunia adalah Abu Bakar dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ini sudah meninggal di saat Umar mau meninggal dunia. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup, maka saya akan pilih dia untuk jadi khalifah, karena ketegasan dan seterusnya. Tapi dia sudah meninggal dunia. Berarti tinggal berapa ini? Tinggal 7, kan selain Umar. Nah, maka kata Umar, saya tidak bisa milih. Kalau saya meninggal dunia, saya tunjuk 6 orang untuk bermusyawarah. Siapa yang jadi pemimpin setelah aku meninggal? Silahkan kalian bermusyawarah dengan Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad. 6 orang ini biar mereka bermusyawarah siapa yang akan jadi khalifah setelah aku meninggal. Nanti insya Allah saya ceritakan bagaimana yang akhirnya Utsman yang menjadi khalifah. Lihat, ada satu sahabat yang tidak dipilih oleh Umar. Siapa itu? Sa'id. Silahkan nanti 6 orang ini bermusyawarah. Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'idnya nggak diikutkan. Kenapa demikian? Ternyata usut punya usut, Sa'id itu masih kerabatnya Umar ibn Khattab, dan Umar nggak mau. Ini kalau kita mungkin beneran sedulurku, pelok-pelok, oke. Umar tidak, nggak mau. Nepotisme, nggak mau Umar. Ini kan mumpung jadi kepala, anaknya dilebokke, ponakannya dimasukkan, dan seterusnya. Ini Sa'id nggak mau. Ternyata Sa'id tidak dimasukkan dalam orang yang bermusyawarah siapa yang nanti menjadi pemimpin setelah Umar. Ternyata Sa'id masih kerabatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya memang mereka semuanya kerabat semua. Kalau di jalur ya masih ada hubungan kerabat. Tapi ini Sa'id kerabatnya lebih dekat dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Setelah itu Umar bilang kepada Abdullah, "Hai Abdullah, sampaikan kepada Aisyah, sampaikan salam dari Umar. Jangan sampaikan salam dari Amirul Mukminin. Sampaikan salam dari Umar. Dan bilang sama dia, Umar minta izin, bukan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kan pemimpin umat, pemimpin orang beriman. Jangan pakai Amirul Mukminin. Sampaikan salam kepada Aisyah dari Umar bin Khattab, dan Umar minta izin mau dikuburkan di samping 2 sahabat Nabi, di samping 2 orang yang dia cintai, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat nih, kenapa Umar mengatakan Umar minta izin bukan Amirul Mukminin? Karena kalau Amirul Mukminin nanti Aisyahnya gimana? Wong ini yang minta presiden, kok saya nggak mau, nggak penak.
Tapi kalau yang minta Umar saja tanpa embel-embel. Lihat ini bagaimana Umar tidak mau menggunakan kekuasaannya untuk keputusan pribadinya. Umar pingin dikubur di samping orang yang dia cintai, di sampingnya Rasulullah dan di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah itu sampai kepada Aisyah, Abdullah anaknya mengatakan, wahai ibunda kaum mukminin, Umar menyampaikan salam kepadamu dan Umar minta izin untuk dikuburkan di samping dua orang yang dia cintai. Karena Nabi Muhammad kan dikuburkan di rumahnya Aisyah. Dan Abu Bakar juga dikuburkan di samping Rasulullah di rumahnya Aisyah. Tinggal satu space lagi. Yang itu kata Aisyah, sebenarnya saya sudah berharap kalau saya meninggal nanti saya ingin dikubur di samping suami dan bapak saya. Tapi karena Umar yang minta, silahkan dipakai. Maka pulanglah Abdullah, kemudian ditanya sama Umar, gimana, apa yang kamu bawa sudah dinanti-nanti nih, kamu bawa apa, kabarnya gimana, dapat izin apa enggak? Adzinat. Aisyah mengizinkan wahai Umar. Setelah itu Umar bangga, senang luar biasa. Setelah itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu datang. Kata Utsman, ana akhirun nasi ahdan bi Umar. Saya adalah orang yang paling terakhir bertemu dengan Umar di kamarnya. Jadi ketika Utsman masuk ngelihat Umar bin Khattab, dan itu adalah orang yang terakhir ngelihat Umar bin Khattab. Umar ketika itu masih di bangku sama anaknya Abdullah. Kemudian Umar mengatakan, wahai anakku Abdullah, letakkan pipiku di tanah. Letakkan pipiku di tanah. Wahai bapakku, pipi tanah sama pahaku, empukan pahaku sama aja, wis di pahaku aja. Letakkan pipiku di tanah, celakalah engkau. Jadi cepat taruh pipiku di tanah. Sama aja wahai bapakku, sudah tak pangku saya aja, gak apa-apa. Enggak, saya tempelkan pipiku di tanah. Setelah itu ya sudah, karena sampai ketiga kali Umar seperti itu, diletakkanlah Umar dan pipinya di tanah. Setelah itu Umar mengatakan, celakalah diriku, celakalah ibuku jika ternyata Tuhanku tidak mengampuni aku. Padahal Rasulullah dulu pernah mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Tapi Umar mengatakan takut dan nangis, ya Allah, celaka aku kalau ternyata engkau tidak mengampuni aku ya Allah. Lihat ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Umar menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Setelah itu dibawalah kepada rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan dikuburkan di sana. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, disimpan pertanyaannya, ditanyakan pada bulan depan berarti, insyaallah ta'ala, karena sudah terlampau jauh melewati waktu yang telah diberikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.